pendidikan, Pak. Makanya saya tuh bangga jadi petani. Produksi beras petani Bangka Belitung pada tahun 2016 sebanyak 16.240 ton atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 14.793 ton di tahun 2015. Dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan kontribusi capaian produksi padi negeri serumpun sebalai di tahun 2017 ini sebesar 40.000 ton gabah kering giling. Target yang diakumulasikan dari lahan yang ada di seluruh Bangka Belitung ini setara dengan beras 25.051 ton dengan kenaikan produksi sebesar 12,83% dari tahun 2016 lalu. Target angka ini dianggap realistis seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat yang mulai meninggalkan pertambangan timah. Namun sayangnya kenaikan produksi beras dari tahun ke tahun masih belum bisa menopang kebutuhan beras lokal yang angka kebutuhan konsumsi masyarakatnya menyentuh 114.778 ton per tahun. Faktor inilah yang membuat negeri Laskar Pelangi masih mengandalkan pasokan beras dari produksi petani di Pulau Jawa dan Sumatera. Jika menilik lebih jauh, capaian produksi petani lokal memang menunjukkan tren yang cukup menggembirakan, paling tidak dalam satu dekade terakhir, karena ada sekitar 22.000 lahan sawah yang tersedia dan terus memproduksi padi di tanah Melayu ini. Jumlah ini pun juga diklaim menjadi jumlah yang terbesar dalam 10 dekade terakhir, menyusul terlaksananya program pemerintah pusat yang dikucurkan melalui APBN berupa program cetak sawah. Dan tahun ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memproses pencetakan 4.200 hektar sawah di 5 kabupaten guna mempercepat swasembada pangan daerah. Program cetak sawah tahun ini dilakukan di Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, dan Belitung Timur. Program cetak sawah baru dimulai sejak tahun 2014 dengan luas 2.500 hektar. Berlanjut pada tahun 2015 seluas 2.495 hektar dan tahun 2016 seluas 7.130 hektar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan program cetak sawah dapat memotivasi petani dalam mengelola dan meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Ditargetkan pada tahun ini, produksi padi petani bisa menembus 4 hingga 5 ton per hektar. Program bantuan pemerintah pun tidak hanya soal cetak sawah, tetapi juga pemberian bantuan pupuk, benih, dan pelatihan kepada petani bagaimana mengelola dan menangani hama tanaman padi. Selain fokus melakukan cetak sawah, pemerintah juga mengintensifkan lahan dan mengoptimalkan bantuan untuk para petani, serta meningkatkan kerjasama dengan TNI. Suatu hal yang menjadi perhatian serius yang masih diupayakan oleh pemerintah adalah mendorong efektivitas dan efisiensi dari produktivitas setiap 1 hektar lahan sawah yang tersedia. Karena nyatanya saat ini produktivitas lahan masih tergolong rendah. Bahkan persentase hasil padi dengan luasan lahan masih jauh di atas angka rata-rata nasional. Pemerintah menyatakan dukungannya dari APBD Provinsi Bangka Belitung berupa kegiatan peningkatan gerakan penerapan pengelolaan tanaman terpadu. Sehingga keseriusan program yang disusun pemerintah ini mampu menghasilkan output yang menggembirakan.
Pemerintah meminta para petani untuk tidak menyia-nyiakan potensi yang sudah ada dan terus bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait, seperti TNI dan tenaga penyuluh pertanian yang sudah tersebar di setiap desa dan kecamatan. Target kita tahun ini untuk keseluruhan produksi padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sekitar 39.997. Biasa saya bulatkan 40.000 ton gabah kering giling. Nah ini kalau ini berhasil dan insya Allah berhasil, itu kita sudah bisa memenuhi kebutuhan beras di Babel sekitar lebih kurang 21%. 21%, dan ini peningkatan sebetulnya. Karena di awal 2014 kita masih sekitar 14-an. Terus meningkat ke arah 16-an, 17, 18, nah sekarang ke 21. Nah ini mudah-mudahan bisa terlaksana, karena target minimal kami untuk produksi beras di Babel selama 5 tahun kepemimpinan Pak Erzaldi dan Pak Fatah, itu kita coba di atas 25%. Ya tetap bertahap, karena apa? Kita masih mencoba terus agar masyarakat kita ini mulai bisa menyenangi sawah. Kan begitu, karena sawah kita saat ini belum sepenuhnya digarap oleh petani kita. Nah untuk itu secara perlahan kita secara simultan bersama penyuluh, bersama kawan-kawan kabupaten, itu coba memberi motivasi kepada masyarakat yang memiliki sawah untuk bisa terus memanfaatkan sawahnya sepanjang tahun. Nah ini kalau kita nanti sudah mulai mencintai sawah, kemudian irigasi kita bagus, karena faktor penghambat sekarang masih irigasi. Kalau bisa 2 kali tanam saja dan ini stabil dalam 1 tahun, maka target di atas 25% itu tidak terlalu sulit sebetulnya. Untuk yang tahun akan datang? Untuk yang ke depan. Nah, sementara kenaikan kita memang tidak frontal, namun tetap meningkat karena luas sawah kita meningkat, jumlah petani kita meningkat, walaupun memang dari sisi produktivitas ini masih belum bagus. Kalau padi sawah kita hasil ubinan sekitar 3 ton lebih sedikit. Kalau dia digabung dengan padi ladang yang memang produktivitasnya masih sekitar 1 lebih dikit, itu kita berada di angka 2,37. Data statistik ini masih kecil sebetulnya. Ini tantangan bagi kita semua, insan pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar lebih fokus lagi menerapkan teknologi yang sudah ada. Ya. Karena kita di backup oleh BPTP secara teknologi, kita memakai teknologi itu, apabila kita memakainya dengan baik, konsisten, di bawah bimbingan penyuluh yang tepat, maka saya yakin produktivitas ke depan akan semakin meningkat. Nah, kalau produktivitas meningkat, dikali luasan sawah yang kita tanami, saya yakin 25% itu bisa kita capai dengan cepat. Menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu daerah di Indonesia yang paling tidak mandiri di bidang pangan, khususnya beras, adalah bukan mimpi belaka. Jika menilik secara lebih jauh minat masyarakat yang semakin antusias terhadap dunia cocok tanam. Contohnya adalah di Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan ini. Dari tahun ke tahun, masyarakat yang mendiami desa ini terus memproduksi padi sawah dengan hasil yang memuaskan.
Bahkan yang awalnya hanya beberapa orang dan beberapa kelompok tani saja yang bergelut di persawahan, kini lambat laun warga lainnya pun ikut turun ke sawah. Bahkan dari total jumlah kepala keluarga di desa ini, sebagian besar diantaranya bermata pencarian sebagai petani padi. Berbekal ilmu bercocok tanam yang dibawa masyarakat transmigran yang datang ke Bangka Selatan, kini budaya untuk bertani padi sudah merambat ke warga lainnya. Tidak heran jika Desa Rias merupakan salah satu desa yang tidak hanya sukses pemerataan penduduknya, tetapi juga sukses mengembangkan potensi alam yang ada. Masyarakat Desa Rias itu memang sangat antusias mulai dari sejak ditransmigrasikan dulu itu memang tujuannya untuk menanam padi di Desa Rias ini, Pak. Jadi mulai dari awalnya itu dulu itu petani-petani itu untuk mengolah tanah itu istilahnya itu pakai tenaga manusia, Pak. Apa itu bajaknya juga itu ditarik dengan tenaga manusia, kemudian dibancah-bancah pakaian itu, kemudian ditanam, kemudian ada meningkat lagi yaitu ada dibajak pakai kerbau dan sapi, kemudian ada bantuan dari pemerintah yaitu ada bantuan traktor dan lain sebagainya. Jadi mulai meningkat dan alhamdulillah pada saat-saat ini kayaknya petaninya itu sudah sukses karena alat-alat bantuan dari pemerintah itu cukup banyak yang digulirkan ke Desa Rias ini. Jadi masyarakat Desa Rias itu sangat senang sekali untuk mengolah tanah, mengolah istilahnya itu sawah yang ada di Desa Rias ini, karena alat-alatnya juga sudah canggih seperti kita lihat tadi, ada kombain, ada mesin perontok dan lain sebagainya. Jadi masyarakat Desa Rias itu merasa puas, Pak, untuk bercocok tani di Desa Rias ini, Pak, yang didatangkan dari Jawa. Tujuannya itu yaitu untuk untuk menanam padi guna untuk menyukseskan pemerintahan yang sekarang ini, apalagi Bapak Jokowi itu memprogramkan yaitu untuk kedaulatan pangan itu. Jadi petaninya juga ikut mendukung, jadi sama-sama. Jadi dari pemerintahan juga mendukung, petaninya juga sangat senang sekali untuk istilahnya itu adanya program dari Bapak Jokowi tadi, Pak. Desa Rias yang berada di Kecamatan Tubuh Ali merupakan salah satu desa di Kabupaten Bangka Selatan yang telah mampu mencukupi kebutuhan beras secara mandiri. Tidak hanya dikonsumsi sendiri, bahkan beras yang dihasilkan juga sudah dijual dan dipasarkan ke sejumlah wilayah terdekat. Terlebih, padi yang ditanami warga ini merupakan varietas beras yang tergolong baik. Dengan produksi beras mencapai 3-4 ton per hektarnya, para petani tidak hanya berhasil mengisi periuk rumah secara berkelanjutan, tetapi juga mendatangkan keuntungan lain dari penjualan beras. Para petani mengaku terbantu dengan keberadaan sawah yang mereka garap setiap tahunnya ini. Hanya saja masyarakat masih menilai potensi dari pengembangan lahan sawah di Desa Rias masih belum optimal. Mengingat lahan sawah di Desa Rias terkadang terkendala dengan cadangan air dan hama tikus. Kendati demikian, penerapan teknologi dan penggunaan bibit varietas unggul menjadi kata kunci dalam kesuksesan pengembangan lahan sawah agar produksi padi bisa bertahan di angka rata-rata 3-4 ton per hektarnya. Sampai dengan saat ini makin hari makin meningkat produktivitas yang dihasilkan oleh para petani kita, di mana pada awal-awal dahulu produktivitas kita hanya mencapai 2 tonan per hektar. Akan tetapi sampai dengan saat ini sebagian petani kita sudah menghasilkan lebih kurang 6 ton per hektar. Nah, sampai dengan saat ini
di Desa Rias ini sudah melakukan usaha tani padi ini 1 tahun sebanyak 2 kali tanam, atau dengan istilah IP 200, berarti 1 tahunnya ada 2 kali tanaman, 2 kali pertanaman. Luasan yang dikelola di tahun ini pada IP 100 yang kemarin panen April itu lebih kurang seluas 1.700 hektar yang ditanami oleh petani. Kemudian di IP 200 ini yang bisa ditanami hanya separuhnya, yaitu lebih kurang 728 hektar. Nah, ini paritas-paritas yang biasa digunakan sampai dengan yang sekarang ini, yang IP 200 ini lebih kurang 700 hektar itu menggunakan paritas Inpari 30. Kemudian ada juga yang menggunakan paritas-paritas lain, Inpari 32, Inpari 24, dan juga ada juga paritas lokal padi ampai, merupakan beras merah yang biasa dihasilkan oleh petani kita. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Desa Rias sendiri itu memiliki 2 orang penyuluh, yaitu Pak Suyanto dan Ibu Yuliarnati. Masing-masing penyuluh ini alhamdulillah aktif mendampingi petani, karena petani di sini sangat membutuhkan penyuluh. Karena hampir setiap hari para PPL kita ini mengunjungi petani-petani guna memotivasi, memberikan inovasi, terutama dalam hal penggunaan benih unggul, kemudian penanggulangan hama penyakit, dan bahkan sampai ke pasca panen. Nah, pendampingan ini perlu karena apa? Karena petani kita apabila diberikan inovasi-inovasi ini mudah-mudahan bisa lebih memproduksi, lebih banyak produktivitasnya. Kami sangat berterima kasih sekali mempunyai penyuluh-penyuluh petani, PPL-PPL yang sangat aktif mendampingi para petani kami. Mudah-mudahan keaktifannya ini bisa membuahkan hasil yang seperti kita lihat sekarang ini, hamparan padi kita yang sudah menguning, ini berkat jeripaya teman-teman penyuluh pertanian dan juga partisipasi para ketua-ketua kelompok tani yang dikoordinir oleh Ketua Gapoktan di Desa Rias ini. Di tahun ini kami kemarin sudah targetkan bahwasanya Rias ini ditanam padi awal di IP 100 itu kita targetkan hanya 3,5 ton per hektar, dan di IP 200 ini kita targetkan 4 ton per hektar. Ini alhamdulillah bisa mencapai, bahkan ada sebagian petani melebihi target-target tersebut. Bagi para petani bergelut di bidang pertanian, khususnya turun ke sawah, adalah bagian dari prospek mencerahkan yang dapat membawa kehidupan petani lebih sejahtera. Dukungan dan bantuan pemerintah yang terus mengalir menjadi suntikan vitamin penyemangat para petani untuk terus bercocok tanam. Terlebih lagi dengan kerjasama berbagai pihak dan kekompakan para gabungan kelompok tani yang ada di desa, yang siap membangun warganya melalui pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan potensi alam yang tersedia. Dan awalnya kami ini petani di sini kan belum seperti yang di Jawa di mana-mana itu Pak. Dengan alhamdulillah dengan bantuan kerjasama antara Dinas Pertanian dan PPL, jadi petani-petani Rias ini terutama di Bangka ini kan lagi belum bisa bercocok tanam. Dengan adanya PPL, Dinas Pertanian kerjasama, jadi alhamdulillah sekarang ini sudah pinter Pak, sudah bisa. Jadi yang awalnya itu IP 100 sekarang IP 200 Pak. Alhamdulillah dengan adanya IP 200 ini petani di Desa Rias ini sangat senang dan tertarik sekali kan. Jadi untuk tahun ini dari 700 hektar itu alhamdulillah Pak berhasil semuanya. Jadi yang ditargetkan pemerintah itu kalau IP 100-nya itu 4 ton bahkan sampai 6 ton Pak. Yang IP 200 ini ditargetkan 3 ton sampai 3,5 ton, bahkan ada yang mencapai 6 ton. Contohnya sekarang ini.
Jadi usaha budidaya tani ini sangat menguntungkan Kak bagi saya, karena petani terutama swasembada pangan, bahkan cetak-cetak sawah sudah dilaksanakan, bahkan semua peralatan sudah dikasih. Contohnya Pak, kami dari manual dari ngebor sampai ngerek sampai Pak Poro Tracer kan sekarang sudah pakai alat canggih, contohnya ini Pak. Jadi kami sangat bangga dan terima kasih sekali kepada semua pemerintah, terutama khususnya Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian Pak, sudah yang membantu petani dan mendukung petani untuk Desa Rias ini Pak. Jadi petani ini kalau kita benar-benar kita tekuni Pak, sangat menguntungkan sekali Pak. Itu jadi sangat menguntungkan sekali. Jadi misalnya kita sudah nanam 2 hektar lah Pak, 2 hektar, apalagi 1 kali musim kita mendapatkan 6 ton, kalau kali 2 udah 12 ton kan Pak ya, 12 ton udah kali 5.000 udah cukup lumayan Pak hasilnya. Jadi apalagi ditambah nanti kalau kita udah IP 200 sampai IP 300, jadi petani itu sangat menjanjikan Pak. Makanya saya itu bangga jadi petani Pak. Jadi teman-teman yang belum tertarik dengan petani, karena di sini ini kerjaan kan sangat banyak sekali. Tapi untuk tahun ini motivasi saya yang penting untuk tanam budidaya padi ini harus sukses. Ya, contohnya sudah dilihat sendiri, karena kemarin itu juga belum kompak karena banyak keraguan Pak. Dengan adanya IP 200, dukungan dari Dinas Pertanian, binaan dari PPL juga, alhamdulillah ini sudah inilah Pak hasilnya. Jadi kita tidak bohong-bohongi lagi. Jadi teman-teman semuanya udah diekspor semua, bahkan hasilnya seperti ini Pak, kan gitu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang notabene terkenal dengan penghasil timah terbesar di Indonesia, perlahan-lahan mulai melirik sektor pertanian sebagai langkah tepat untuk membangun daerah. Mengingat sumber daya mineral tambang kini bukan lagi primadona dan bahkan tidak bisa diharapkan untuk memastikan kelangsungan hidup masyarakat Bangka Belitung dalam jangka waktu panjang. Namun dibutuhkan langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menguatkan posisi Bangka Belitung dalam peta wilayah hijau agraria di Indonesia. Terlebih jika ingin mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan lokal yang diproduksi dari Bangka Belitung dan untuk memenuhi kebutuhan Bangka Belitung itu sendiri.